Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat memasuki hari baru, hari Senin tanggal 3 Agustus 2020. Marilah kita mempersembahkan diri kita dan mengundang Tuhan untuk mendengarkan doa-doa kita pada misa ini. Kita persembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan berdoa untuk mereka yang meninggal dunia. Mungkin ada anggota keluarga kita, teman kita, atau orang yang meminta kita untuk mendoakan mereka meninggal dunia. Secara khusus saya ingat adik Gregorius Nasian dari kampung saya, saudara sepupu saya, dan juga om saya yang meninggal minggu lalu, Om Imun atau nama lengkapnya Homobonus Haman. Semoga Tuhan memberi mereka istirahat yang kekal dan kekuatan hiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Juga mohon berkat bagi mereka yang selalu sensitif membantu sesama. Secara khusus saya ingat Bapak Hidayat sekeluarga, Pak Dr. Teguh sekeluarga, Ibu Susi sekeluarga, Ibu Susana Hambur sekeluarga, dan Ibu Evelyn sekeluarga. Juga kita berdoa untuk mereka yang sakit, mungkin ada dalam keluarga kita, dan juga orang tua kita yang lanjut usia. Secara khusus saya ingat Nuyati Sanjaya, saudari dari konfrater kami, juga orang tua kami yang lanjut usia, Mama Beth, Mama Nina, Mama Mel, Mama Nes, dan juga semua yang lain yang mungkin yang sudah berumur lebih dari 70 tahun atau 80 tahun, yang juga butuh doa-doa kita agar mereka selalu kuat, bahagia, dan bersuka cita bersama anak dan cucu cucu mereka. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersembahkan diri kita, memohon ampun atas segala kekurangan dan dosa kita, agar kita layak mendengarkan sabda Tuhan, meresapinya, dan juga menerima tubuh dan darahnya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, berkenanlah menyatakan siapakah Engkau itu. Puaskanlah lapar kami akan Dikau dalam diri Yesus, Putramu terkasih, yang menjadi rezeki kehidupan dunia. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Nabi Yeremia. Peristiwa ini terjadi di kota Yerusalem pada awal pemerintahan Sedekia Raja Yehuda, yaitu dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat.
Nabi Hanania bin Azur yang berasal dari kota Gibeon berkata kepadaku di rumah Tuhan di hadapan para imam dan seluruh rakyat, beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan penindasan Raja Babel. Dalam 2 tahun ini, segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari rumah ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Juga Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan penindasan Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanania di depan para imam dan seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan. Kata Nabi Yeremia, amin. Semoga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kunubuatkan itu dengan mengembalikan perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan dari Babel ke tempat ini. Hanania, dengarkanlah perkataan yang hendak kukatakan kepadamu dan kepada seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus Allah. Kemudian Nabi Hanania mengambil gandar dan yang terpasang pada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hanania di depan seluruh rakyat, beginilah sabda Tuhan. Dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar Raja Babel dari tengkuk bangsa. Kemudian pergilah Nabi Yeremia dari sana. Dan sesudah Nabi Hanania mematahkan gandar dari tengkuk Nabi Yeremia, bersabdalah Tuhan kepada Yeremia, pergilah dan katakanlah kepada Hanania, beginilah sabda Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah sabda Tuhan semesta alam, Raja Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanania, dengarkanlah hai Hanania, Tuhan tidak mengutus engkau, dan engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah sabda Tuhan, sungguh aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi,
tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah menghasut rakyat murtad kepada Tuhan. Maka matilah Nabi Hanania dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ajarlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada ya Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Ajarlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku ya Tuhan. Haleluya. 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 Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya. 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 Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian saja memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan 2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
pemberian kita kepada sesama dengan tulus hati akan digandakan oleh Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil yang kita dengar pada waktu misa ini sudah dibacakan kemarin waktu hari Minggu. Dan saya percaya bahwa masing-masing kita yang sudah mengikuti perayaan misa hari Minggu sudah mendengarnya dengan baik. Dan yang saya mau sampaikan pada pagi ini hanya menekankan kembali. Yang pertama, bahwa Tuhan selalu mengharapkan agar kita yang adalah murid-Nya selalu siap sedia melayani sesama. Injil dengan jelas katakan, waktu para murid mengajak Yesus supaya membiarkan orang-orang yang mengikuti Yesus untuk pulang karena sudah mulai malam dan di situ juga tempatnya agak sunyi. Rupanya para murid merasa cemas bagaimana nanti apa yang akan terjadi. Tetapi Yesus dengan tegas meminta mereka untuk memberi mereka makan. Tapi mereka juga mengeluh dari mana mereka akan memberi makan. Untuk mencari makanan juga di tempat sunyi juga susah. Tapi kemudian Yesus katakan, apakah kamu punya roti? Lalu mereka menyerahkan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Para murid memiliki 5 ketul roti dan 2 ekor ikan diserahkan kepada Yesus Kristus. Mereka juga mungkin bingung untuk apa nanti roti itu yang sekecil itu, sesedikit itu untuk 5.000 orang, tidak dihitung wanita dan anak-anak. Tetapi Yesus dengan penuh kuasa memperbanyak roti itu. Apa artinya ini? Apa pesannya? Pemberian kita untuk orang lain lewat Yesus Kristus akan digandakan. Dan bukan hanya digandakan dan sudah cukup memuaskan mereka yang hadir, tetapi ada kelebihan. Ada sisa 12 bakul. Itu berarti bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan untuk orang lain, itu nanti akan digandakan dan kita juga akan mendapat kelimpahan. Dari Tuhan selalu punya kelimpahan dalam dirinya. Dan yang lain, pesan yang kita ingat pada hari ini bahwa kita semua harus bertanggung jawab akan kehidupan sesama kita. Berapa sedikit pun yang kita beri, pasti akan menggembirakan orang lain. Dan satu hal yang juga menarik dari bacaan ini yang kita dengar, bahwa sebelum Yesus membagi roti itu kepada yang hadir, dia berdoa. Dia berdoa minta berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu selalu dicurahkan kepada apa yang kita doakan, dan mereka yang makan apa yang diberikan, sudah didoakan, selalu mendatangkan kebahagiaan dan kepuasan. Itu juga ajaran untuk kita, bahwa sebelum kita makan, apa saja yang hendak kita makan atau minum, harus selalu minta berkat Tuhan, agar apa yang kita makan dan minum mendatangkan kepuasan, kebahagiaan, dan kesehatan bagi kita. Jadi Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu berbelas kasihan, dan Dia juga mengajak kita untuk selalu bertanggung jawab akan kehidupan sesama kita, dan pemberian kita selalu diberkati Tuhan. Dan sebelum kita makan dan minum, mintalah berkat Tuhan, agar apa yang kita makan mendatangkan kegembiraan, kepuasan, kekenyangan, dan berkat serta kesehatan. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini.
Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini, indah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Murah, berkenanlah bersabda kepada kami bahwa Engkau kelangsungan hidup kami. Berkat roti dan anggur ini, ialah Yesus Kristus Putramu terkasih, yang hidup dan bertata bersama di Kau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami kenangkan dengan cinta bakti. Kebangkitannya kami yakini dengan iman sejati. Kedatangannya kembali kami rindukan dengan penuh harapan pasti. Maka kami memuji keagungan-Mu bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak mengharap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakan umat-Mu dalam cinta kasih,
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Tuhan, kami mohon berkat-Mu kepada para penderma kami yang selalu setia melayani kebutuhan kami, dan juga jamahlah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan, secara khusus untuk anak Yati Sanjaya, dan juga orang tua kami yang lanjut usia, di mana saja mereka berada. Semoga Engkau selalu memberi mereka kekuatan jiwa raga dan kebahagiaan di masa tua mereka. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat Adik Gregorius Nasian, Om Imun atau nama lainnya Homo Bonus Haman. Juga berkatilah keluarga yang ditinggalkan, semoga mereka diberi hiburan, kekuatan, agar sanggup melanjutkan tugas yang Kau percayakan kepada mereka semua. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawat dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sama-sama doakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang supaya percaya kepada-Mu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya,
tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Murah, kami bersyukur karena Putra-Mu telah memberitahu apa yang dapat memberi kedamaian sejati. Dialah rezeki kehidupan bagi setiap orang dan bangsa. Dialah kesehatan dan kedamaian kami selama hidup. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada misa ini, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin. Salam dari Novisiat SPD Kubu, Manggarai, Flores, NTT.